Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih, bahas bab 5 yang menarik dari buku Loved, karya Martina Lauchenko. Judulnya Storyteller. Betul, storyteller. Ini fokusnya ke membentuk persepsi produk. Iya, pernah nggak sih Anda merasa yakin banget kenapa suka satu produk, tapi terus kepikiran, apa ya yang beneran bikin saya mikir gitu? Nah, bab ini kayaknya ngupas lapisan-lapisannya ya. Misi kita kali ini mau coba bongkar gimana sih positioning produk cerita yang nempel di kepala kita itu terbentuk. Tepat. Dan katanya sih, ini lebih dari sekedar iklan yang kita lihat. Jauh lebih kompleks. Positioning itu intinya kan gimana kita nanemin satu ide unik soal produk kita di benak konsumen. Dan bab 5 ini negesin banget. Itu bukan cuma soal pesan yang kita teriakin lewat iklan, bukan. Tapi ini akumulasi dari ya semua yang perusahaan lakukan. Ditambah lagi, nah ini kuncinya, apa kata orang lain. Oh, jadi ada faktor eksternalnya juga ya? Iya banget. Ini tentang gimana kita secara aktif ngebentuk cerita yang dunia asosiasikan sama produk kita. Oke. Coba kita bedah lebih dalam. Di sumber ini dibilang kalau positioning itu gabungan aksi yang bisa dikontrol sama yang nggak bisa dikontrol. Betul. Terus ada istilah yang bikin penasaran nih, dark funnel atau dark social. Ah iya, dark funnel. Ini katanya merujuk ke semua obrolan, ulasan, rekomendasi yang terjadi di tempat-tempat yang, gimana ya, susah dilacak perusahaan. Persis. Kayak di forum online, grup chat, atau ya percakapan antar teman aja gitu. Seberapa kuat sih sebenarnya kekuatan tak terlihat ini dalam nulis cerita sebuah produk? Apa perusahaan bisa ngaruhin ini? Pengaruhnya bisa luar biasa besar loh. Seringkali malah lebih gede dari yang kita bayangin. Coba deh pikirin pengalaman Anda sendiri. Sering kan kita lebih percaya review di marketplace atau omongan temen dibandingin kampanye gede? Iya juga ya, sering banget malah. Nah, itu dia dark funnel lagi beraksi. Dia itu diam-diam ngebentuk citra reputasi. Jadi, kayak versi digitalnya dari mulut ke mulut. Yang menarik, cerita yang terbentuk di kegelapan ini bisa jadi itu positioning de facto produk Anda. Cerita yang beneran dipercaya orang. Wah, walaupun mungkin beda sama yang diiklankan gitu. Bisa jadi, bisa banget beda sama cerita resmi yang mau dibangun perusahaan. Nah, ngontrolnya susah, hampir nggak mungkin. Terus gimana dong? Tapi mempengaruhinya secara nggak langsung. Mungkin caranya ya lewat konsistensi tindakan nyata kita. Berarti semua yang bisa kita kontrol, yang kelihatan, itu harus benar-benar nyambung dan nguatin cerita yang kita mau bangun ya. Harus selaras. Contohnya kayak di sumber ini, soal demo produk. Iya, itu contoh bagus. Jadi bukan cuma nunjukin fitur keren, tapi cara nunjukinnya itu harus sesuai sama positioningnya. Betul. Kalau positioningnya gampang banget dipakai, ya demonya harus simple, intuitif. Jangan malah bikin pusing teknis. Bener juga. Terus soal rilis press juga gitu ya? Mesti ditanya dulu, ini beneran bukti nyata buat cerita kita nggak? Persis. Messaging atau pesan itu penting sih, tapi itu cuma artefak aja. Hasil akhir dari kerja keras bangun positioning. Ibaratnya pesan itu cuma judul bab. Positioning itu keseluruhan alur ceritanya. Oke. Jadi pesannya itu cuma sebagian kecil ya? Iya, bahkan hal teknis kayak SEO, optimasi mesin pencari itu juga harus mikirin ini. Kata kunci yang kita pilih itu harus dukung cerita jangka panjangnya. Jangan sampai taktik SEO malah ngerusak narasi inti produk. Wah, ini benar-benar harus seimbang ya antara taktik jangka pendek sama strategi cerita besarnya. Betul, ini soal balancing act. Jadi semua ini, tindakan-tindakan ini harus konsisten ya. Karena dibilang juga kalau bangun positioning itu ya mainnya jangka panjang. Banget. Butuh waktu, sabar, diulang-ulang terus. Bukan proyek semalam jadi atau karena satu kampanye viral doang. Sangat benar. Ngebangun persepsi yang kuat dan otentik itu kayak lari maraton, bukan sprint. Tiap interaksi, tiap fitur, harga, respons CS, semua itu nambahin bata buat bangun narasi besarnya. Kalau ditarik ke gambaran lebih luas nih, ngerti dinamika ini penting dong buat kita semua ya. Penting banget. Buat Anda sebagai konsumen, ini bikin lebih kritis. Jadi bisa mulai nanya, ini cerita apa sih yang dijual, terus cerita apa yang saya dengar dari sumber lain? Benar, jadi nggak gampang kemakan omongan aja. Dan kalau Anda terlibat di pengembangan produk atau marketing, ini pengingat kalau tiap tindakan itu bagian dari proses storytelling merek. Nggak ada yang sia-sia. Oke, jadi kalau disimpulin nih, intinya, ngebentuk cara dunia lihat produk kita alias positioning, itu seni nyimbangin tindakan yang kita sengaja, yang konsisten. Dengan kekuatan persepsi bareng-bareng yang seringnya jalan di jalur gelap tadi.
yang nggak kelihatan. Cerita produk itu ditulis rame-rame ternyata ya, bukan cuma sama pemasar. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirin deh merek atau produk yang Anda pakai atau suka. Cerita mana sih yang paling kuat ngebentuk persepsi Anda soal produk itu? Yang resmi mereka bilang di iklan atau website. Atau cerita yang Anda rangkai sendiri dari review, obrolan teman, pengalaman pribadi si suara tak terlihat tadi. Pertanyaan bagus tuh. Mana yang lebih kita percaya ya? Nah, itu dia. Pertanyaan menarik buat direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.